1 jam sebelumnya, Andrew terlihat sangat khawatir ketika memandang wajah tertidur sang istri yang kini berada di sampingnya, berbaring dalam keadaan terpejam kedua matanya. Ia mengusap kening Rahel berulang-ulang lalu kecup tangannya. Tanpa sadar yang dilakukannya itu justru membuat Rahel terbangun. Mas An, ucap Rahel. Kamu sudah bangun sayang. Sudah kamu tidur lagi. Maaf Mas mengganggumu tertidur. Mas hanya merasa sangat takut kehilanganmu, ucap Andrew. Rahel tersenyum. Iya Mas, enggak apa-apa kok, aku baik-baik aja sekarang. Tapi bayi kita enggak apa-apa Mas. Kata dokter gimana? Tanya Rahel cemas jika terjadi sesuatu dengan kandungannya. Kamu hampir mengalami pendarahan, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Dokter sudah menanganinya. Kamu jangan mikir yang macam-macam lagi ya sayang. Soalnya dokter bilang kondisi kandungan kamu lemah dan tidak boleh banyak pikiran. Ucap Andrew seraya mengusap wajah Rahel lembut. Ini semua karena janda gatel itu. Aku sebal, ucap Rahel merengut manja. Enggak usah dipikirkan dia mah. Sudah biarkan saja. Lagi pula Mas enggak akan berpaling kok ke hatinya lagi. Mas hanya mencintai kamu. Ucap Andrew tersenyum. Oh iya. Mas kok bisa tiba-tiba ada di kantor itu? Mas punya urusan bisnis lagi ya sama dia. Tuduh Rahel. Mas itu kesana justru untuk menemui kamu sayang. Mas dapat telepon dari Tante Gina kalau kamu pergi ke kantor Alika. Jadi Mas pun langsung secepat mungkin ke sana. Menyusul kamu. Khawatir kamu kenapa-napa. Lagian kamu ngapain coba ke sana? Nemuin orang yang kayak gitu kelakuannya. Tanya Andrew. Ya aku minta supaya dia mutus kontrak kerja sama dengan perusahaan kamu. Tapi dia keke aja gitu gak mau kalah. Bilangnya kalau itu kerja sama yang enggak mungkin tiba-tiba diputus atau apalah itu. Bilang aja sih kalau dia itu ngincar kamu. Munafik banget. Manipulatif. Ucap Rahel cemberut. Andrew tersenyum dan tangan yang tadinya mengusap pipinya jadi beralih mencubit hidungnya gemas. Kamu itu kalau udah cemburu, penyakit ribetnya selalu muncul, ucap Andrew mengekeh. Rahel yang dicubit seperti itu langsung protes. Apaan sih Mas? Beneran juga, lagian mana mungkin Mas berpaling dari kamu? Mana mau Mas mengulang kesalahan Mas yang lalu untuk kedua kalinya, ucap Andrew. Rahel menatap lurus Andrew. Benar ya? Tanya Rahel meyakinkan diri. Iyalah, ngapain kamu mikirin hal gak jelas kayak gitu, ucap Andrew. Mendengar suaminya mengatakan hal tersebut pun membuat Rahel jadi beralih percaya dan tersenyum. Malam harinya, Alika sedang makan malam saat ini bersama Yustaf. Ia duduk berhadapan dengan pria tampan itu yang terlihat biasa saja ketika makan. Tidak separah dan segugup Alika ketika makan. Bahkan ketika membayangkan tubuh ideal lelaki tampan itu yang tanpa satu helai pun benang menutupinya seperti tadi. Bahkan ketika memikirkan bentuk tubuh yang mengagumkan itu Alika langsung batuk-batuk. Tidak, apa yang sedang kamu pikirkan? Fokus Alika, fokus, kamu sedang berada di meja makan sekarang, bukan di kasur. Batin Alika coba membuyarkan lamunan tidak jelasnya itu. Yustaf tiba-tiba berbicara, Al. Saya besok ada urusan dari kantor yang mengharuskan untuk keluar kota. Apa kamu tidak masalah jika saya tinggalkan selama seminggu? Tanya Yustaf. Oh, enggak apa-apa, ucap Alika. Bener, memang kamu enggak kangen ham? Tanya Yustaf tersenyum menggoda. Alika yang terpesona dengan senyuman itu langsung cepat-cepat memalingkan wajahnya. Bahaya jika dirinya tidak bisa mengendalikan diri. Ya keinginanku sih jangan lama-lama perginya. Khawatirnya kamu pulang-pulang bawa yang baru lagi, ucap Alika seraya menyuap makanannya sebal. Yustaf tertawa kecil. Kamu ini, ternyata punya sisi seperti itu juga ya? Tanya Yustaf. Sisi apa? Tanya Alika. Sisi ketika kamu cemburu terhadap suamimu sendiri. Saya pikir kamu bukan tipe wanita yang terlalu peduli dengan hal semacam itu. Ucap Yustaf tertawa. Entah ya, sekarang aku merasa berbeda aja. Aku ingin lebih peka dan peduli dengan orang di sekitarku, termasuk pria yang menjadi suamiku sekarang. Aku ingin berubah, ucap Alika. Yustaf tersenyum. Beruntungnya saya karena menjadi suamimu yang sekarang, ucap Yustaf. Namun secepat itu ia meralatnya. Ah tidak, apapun sifat yang kamu miliki bahkan kemungkinan besarnya saya akan terus menyukai kamu, ucap Yustaf tersenyum manis. Yang lantas membuat hati Alika terenyuh karenanya dan membuatnya tersenyum kini.
Aku juga merasakan hal yang sama. Entah kenapa aku merasa yakin aja. Kalau kamu itu lebih baik dari Andrew, ucap Alika. Terutama dalam masalah ranjang, tanya Yustaf tertawa jahil. Alika ikut tertawa. Ya, terutama itu. Beberapa saat setelahnya, Alika dan Yustaf saling duduk di atas kursi yang diperuntukkan untuk 2 orang. Tepatnya saat ini mereka sedang berada di atas atap rumahnya, memandang langit malam yang membentang luas dan bertabur bintang. Sayang sekali teleskopku rusak, jadi kita tidak bisa melihatnya dengan jelas, ucap Alika. Jarang-jarang ya bisa melihat pemandangan berbintang seperti ini di Jakarta, ujar Yustaf. Iya, jarang sekali. Biasanya tertutup oleh polusi, ucap Alika yang terus menengadahkan wajahnya ke atas langit. Menikmati semua pemandangan indah itu dengan antusias. Yustaf diam-diam memperhatikannya yang tampak takjub. Ternyata wanita ini juga memiliki kesamaan dengan dirinya, yaitu suka mengamati bintang. Yustaf tersenyum. Tiba-tiba Alika merasakan jika tangan kirinya ditimpa oleh sesuatu. Ternyata itu adalah tangan Yustaf yang begitu hangat dan besar. Alika menoleh ke arah Yustaf yang sedang memandang kagum pemandangan di atasnya. Alika diam-diam tersenyum. Ia merasa amat senang jauh di dalam hatinya. Ternyata Yustaf juga memiliki kesamaan dengannya. Oh iya Al, perjanjian kontrak kita batalkan, tanya Yustaf. Sepertinya begitu, jawab Alika. Yustaf tersenyum senang. Terakhir kali saya sesenang ini ketika melihat bintang adalah bersama almarhum ibu saya. Tapi sekarang, itu digantikan oleh kehadiran kamu, ucap Yustaf seraya memandang bintang di atas. Alika memandang kagum, bukan pada langit di atas tapi pada sosok tampan di samping kanannya saat ini. Aku sangat senang bisa menjadi salah satu orang yang berarti bagimu, ucap Alika. Setelah mendengar hal itu, Yustaf mengalihkan pandangannya ke hadapan wajah cantik sang istri. Yustaf memajukan wajahnya perlahan ke wajah Alika, hingga akhirnya dahi mereka saling bersentuhan kembali. Alika bisa merasakan getaran tak terkendali di jantungnya, apalagi ketika berhadapan sangat dekat dengan wajah tampan Yustaf. Pria itu berkata, "Kamu sangat berarti bagiku," ucap Yustaf tersenyum. Esok paginya, Alika yang sedang terpejam tidur, perlahan terusik dengan sebuah kehangatan yang melingkupi tubuhnya. Bahkan seluruh tubuhnya merasa seperti berat. Di samping itu juga suara familiar dan lembut seakan mendayu-dayu di telinganya. Alika sayang, titik-titik, Alika. Sayup suara itu terus-terusan terdengar di telinga Alika dan menjadikan tidur Alika saat itu sedikit terusik. Bangun dong sayang, Alika, titik-petik 2. Alika pun perlahan membuka kedua matanya dan ia bisa melihat keadaan tubuhnya yang sedang dipeluk oleh Yustaf dari belakang. Bahkan kini pria tampan itu beralih mengangkat wajahnya dari belakang leher Alika dan membiarkan Alika berpaling posisi tidur ke sebelah kiri, berhadapan dengan Yustaf. Pria berbaju kaos putih itu tampak bersinar karena bantuan cahaya dari sinar matahari di belakang tubuhnya, dari arah jendela. Yustaf menopang kepalanya dengan tangan, menghadap lurus istri cantiknya yang kini berhadapan dengannya dan lantas tersenyum manis. Akhirnya kamu bangun, sayang, ucap Yustaf. Alika coba menegaskan pandangannya yang semula masih lengket. Ia coba paksa buka kedua matanya dan menatap jelas Yustaf yang terlihat begitu tampan dan cocok dengan baju putihnya. Sekarang jam berapa? Tanya Alika. 6:30, jawab Yustaf. Alika yang semula ingin kembali melanjutkan tidurnya langsung terbelalak. 6:30, tanda seru petik 2. Beberapa saat kemudian, Alika yang sudah rapi mengenakan setelan jas berwarna merah tuanya nampak berjalan menuju ruang tengah, mendekati Yustaf dan Ratna di meja makan. Alika duduk di sebelah kiri Yustaf, sedangkan di sebelah kanannya ada sang ibu angkat, Ratna. Katanya Yus mau keluar kota ya seminggu ini. Kamu bukannya jadi admin ya di perusahaanmu. Emang kalau admin suka pergi-pergi keluar kota? Tanya Ratna kepo. Yustaf terdiam sejenak meskipun mulutnya masih sibuk mengunyah makanannya. Alika tampaknya juga penasaran dengan jawaban dari pertanyaan itu. Yustaf mendeham sebentar lalu berkata, sebenarnya ini disebut juga sebagai pekerjaan multitasking. Terkadang jika pekerjaan saya sebagai admin tidak ada, saya suka dioper kantor cabang yang ada di luar kota untuk mengerjakan tugas yang kosong di sana. Ucap Yustaf. Ratna menguakkan perkataannya, tidak menganggap alasan itu sebagai hal yang diragukan.
Alika mengambil piring berisi roti sandwich yang sudah disediakan di hadapannya. Ia memakannya dengan segera. Yus, parfum kamu enak banget diciumnya. Kamu pakai parfum merek apa sih? Tanya Ratna setelah mengendus wangi yang tercium tajam di hidungnya. Alika sibuk memakan sandwichnya. Sesekali ia menatap ke arah Yustaf atau ibunya yang sedang berbincang. Ini parfum biasa kok mah. Enggak terlalu mahal juga harganya. Ucap Yustaf. Nama mereknya apa Yus? Biar mama beliin buat papa mertua kamu. Tahu sendiri kan papa mertuamu itu enggak gaul pisan banget masa minyak wanginya khas kakek-kakek gitu. Itu loh yang dioles itu. Bukan yang semprot. Mama kalau deket-deket tuh suka pengen muntah. Mendingan nyium ketek mama deh dibanding minyak wangi papamu. Ucap Ratna yang langsung ditertawai oleh Alika dan Yustaf. Emang ketek mama wangi ma? Tanya Alika. Oh jelas. Ketek mama itu bahkan bisa ngalahin wangi bedak bayi. Ucap Ratna. Iya aja deh. Daripada bonyok, ucap Alika tertawa. Begitupun Yustaf. Saya juga tidak terlalu mengerti nama mereknya. Soalnya merek parfum ini bertuliskan huruf China dan ini juga dibelinya dari pasar gelap. Kemungkinan beli untuk semodel dengan parfum ini akan susah. Tapi nanti saya coba carikan parfum yang bagus untuk papa. Jika perlu saya belikan saja ya melalui online. Tanya Yustaf. Ratna langsung menolak. Enggak Yus. Enggak usah. Kamu kasih tahu aja nama merek parfum yang bagus nanti papamu yang beli. Ucap Ratna. Ya udah. Ucap Yustaf. Tak lama berselang. Mereka pun sudah berada di teras depan rumahnya. Tak jauh di depan sana juga terparkir mobil Pajero Sport berwarna putih dan motor matic disertai helmnya. Kali ini Alika dan Yustaf berniat akan pergi dengan kendaraan masing-masing setelah 1 tahun ini Alika diantar jemput oleh sang suami. Alika segera mencium punggung tangan Ratna. Diikuti juga oleh Yustaf. Alika mendekati Yustaf dan mencium punggung tangan Yustaf. Aku berangkat ya. Kamu hati-hati dan jaga diri kamu selama di sana. Pokoknya jangan sampai lupain aku. Jangan putus kontak dan jangan sampai bawa yang baru. Ucap Alika yang langsung membuat Yustaf tertawa. Ia langsung mencubit pipi Alika yang tirus itu. Iya istri beneran. Ucap Yustaf. Alika ikut tertawa setelah diberi julukan istri beneran oleh Yustaf. Dasar suami beneran. Ucap Alika tak mau kalah. Aku pergi dulu ya. Pamit Alika beralih membelakanginya namun tiba-tiba saja tangannya ditarik oleh tangan Yustaf yang membuatnya kembali berbalik menghadapnya. Yustaf langsung maju dan mencium pipi kanan Alika dengan lembut. Jangan kangen ya, istri beneran. Ucap Yustaf tersenyum manis. Alika tampak terkejut dan langsung memegang dadanya yang mulai berdebar tidak karuan lagi. Alika memandang wajah tampannya dengan kagum lalu ia yang tidak mau kalah langsung maju dan mencium pipi kiri Yustaf. Pasti kangen dong, suami beneran. Ucap Alika yang langsung pamit pergi dari sana. Meninggalkan Yustaf terpatung dalam keadaan memegang pipi yang dicium sang istri barusan. Ia tersenyum. Dasar wanita yang tidak pernah diduga.